Mom and Kids Radio 99,2 FM. Health and Beauty. Hai Mam, pernah dengar pernyataan mengenai seseorang bisa terlihat gemuk karena punya tulang yang besar? Jangan salahkan tulang yang berukuran besar ya Mam, sebab hal tersebut adalah mitos. Sebenarnya yang menyebabkan perut seseorang buncit dan terlihat gemuk itu jelas karena timbunan lemak. Seseorang dengan tulang yang besar dapat memiliki bobot yang relatif lebih berat dibandingkan dengan orang yang mempunyai tulang lebih kecil. Tapi belum ada bukti yang pasti orang gemuk yang memiliki timbunan lemak di berbagai bagian tubuh mempunyai tulang yang besar. Hal tersebut tetap bergantung kepada kalori dari makanan yang Mami konsumsi, olahraga, juga pola hidup sehat. Mom and Kids Radio, Smart and Beauty Station. Selamat siang, silahkan order. Mbak, saya mau ayam crispy saus keju 1, french fries-nya 1 ya. Silahkan, ini pesanannya. Nih, Mami udah pesenin ayam crispy saus keju ya. Habisin loh. Pasti habis, ini kesukaan aku kok. Good boy, tapi piringnya gak usah dihabisin ya. Ya iyalah, piringnya diberesin aja. Mam, masih banyak teman-teman aku kalau setelah makan gak diberesin. Di rumah sendiri, di kafe, atau di mana aja tempat mereka makan. Mungkin teman kamu belum paham ya. Dimanapun kita berada, habis makan itu biasakan beresin sendiri dong. Sampahnya dibuang, piringnya, gelasnya minimal dibereskan, dikumpulkan di ujung meja, dan dicuci sendiri kalau kita lagi di rumah. Yes, betul. Tapi kapan kita mulai makannya, Mam? Oh iya, ngobrol mulu, jangan lupa berdoa ya. Wah, risih juga ya menemukan meja yang berantakan dan dipenuhi tumpukan sisa makanan dan perangkat makan kotor. Makanya, yuk kita tebarkan kebiasaan membereskan meja setelah makan, baik di rumah sendiri, kafe, atau restoran yang dikunjungi, seperti menumpukan piring, gelas, sendok garpu bekas pakai, mengembalikan nampan atau membuang sumpit sekali pakai, dan sampah-sampah yang menumpuk di meja. Secara otomatis kita akan lebih peka terhadap kebersihan, semakin toleransi kepada pelayan dan petugas kebersihan. Efektif bukan? Yuk, bisa yuk! Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Mom and Kids 99,2 FM. Mom and Kids Radio 99,2 FM. 99,2 FM Smart and Beauty Station, masih di Moms Club untuk edisi hari Rabu 8 Desember 2021. Dan selamat ulang tahun buat Mami Arlina yang ada di Pasteur ya. Teman yang memang dia hobinya olahraga ya. Oke, kalau misalnya kita olahraga, kita kan nanti awet muda, cantik, odo-odo, minimal cantik buat diri sendiri lah ya. Ya kan, karena kalau misalnya kita rajin olahraga itu kan kena keringet gitu kan. Terus keringat itu kan juga bagus, katanya kan bisa berfungsi sebagai kolagen juga untuk wajah kita. Aduh, siapa sih yang gak pengen cantik? Apalagi cantik itu kayak Dian Sastro atau enggak Raisa. Ini mah udah idola kaum pria banget ya mereka berdua itu ya. Dan ini ada acara tahunan Female Daily Best of Beauty Awards yang menyajikan keseruan yang ditunggu-tunggu oleh para beauty enthusiast di Indonesia ya. Acara ini hadir dengan beberapa hal baru yang menambah keseruan. Jadi, selain ajang penghargaan, ada satu hal baru yang menambah keseruan Female Daily Best of Beauty Awards tahun ini, yaitu short movie yang menghadirkan Dian Sastrowardoyo hingga menampilkan sesuatu yang spesial dari Raisa dan Gamaliel. Wow. Dan nama-nama ini tentu saja menjadi representasi dari tema Main Character Energy. Waduh. Dan tentu saja Female Daily Best of Beauty Awards ini sejumlah brand dan juga produk kenamaan Indonesia berkesempatan untuk memenangkan awards yang tentu saja bergengsi ya. Oke. Dan sukses deh pokoknya untuk para beauty enthusiast ya di Indonesia. Sukses juga buat Dian Sastro dan juga Raisa ya yang terlibat dalam acaranya. Dan tentu saja Female Daily Best of Beauty Awards ini akan berlangsung hari Jumat lusa ya 10 Desember 2021 yang akan ditayangkan secara live di sebuah situs ternama. Googling aja maminya ya. Mamita gak akan kasih tahu. Mom and Kids Radio
99,2 FM. Happy Parenting di Mom and Kids Radio. Halo Mom, sebagian anak terlihat pendiam dan suka menyendiri, tidak suka bersosialisasi, kurang aktif, dan mengalami kesulitan dalam penyesuaian diri mereka. Nah, ternyata kondisi ini bisa disebabkan oleh beberapa hal. Di antaranya, yang pertama, mereka tidak tahu cara memulai untuk berteman atau bergaul. Yang kedua, anak mengalami kecemasan. Yang ketiga, anak mengalami trauma atau mengalami bullying, pelecehan seksual, atau kekerasan baik fisik maupun verbal. Nah, Mom, jika kita mendapati anak-anak kita tiba-tiba menjadi pendiam atau suka menyendiri, maka kita harus secepatnya mencari tahu kenapa terjadi perubahan perilaku tersebut. Dan jika memang ada sesuatu yang terjadi, maka segeralah melakukan penanganan yang tepat. Nah, Mom, semoga tips singkat ini bisa bermanfaat bagi Mami. Saya psikolog Yeni dari PKBI Jawa Barat untuk 99,2 FM Mom and Kids Radio. Mom and Kids Radio, Smart and Beauty Station. Hi, this is Blackpink. Hello, we are BTS. Hey, I'm Cardi B. I'm Nicki Minaj. Dengerin lagu hits dan favorit seharian penuh di Mom and Kids Radio. Halo Jeng. Jeng, tahu nggak? Dua rumah dari kamu tuh ya, dia tuh ganti mobil baru loh. Padahal arisan bulan lalu aja dia belum bayar. Hah? Masa sih? Aku mandi dulu ya. Tar dulu. Halo Jeng, tahu nggak? Itu pasangan muda di belakang rumah aku. Kerjaannya tuh ribut mulu. Jadi kepo ya, kira-kira masalah mereka tuh apa sih? Apa sih? Nggak tahu deh. Aku masak dulu ya. Jeng, tahu nggak, barusan ada mobil merah lewat. Bagus banget. Tapi dia bolak-balik gitu. Itu kira-kira mobil barunya siapa ya? Pasti nih punya si ibu itu. Oh iya. Mam, udah dulu ya. Banyak urusan yang lebih penting, Mam, daripada ngurusin orang lain. Karena kebahagiaan kita yang utama. Kebahagiaanku cuma dengerin Mami and Me di 99,2 FM Mom and Kids Radio. Setiap Senin sampai Jumat jam 8 sampai jam 11 siang. Mom and Kids Radio 99,2 FM. Romansa ke masa depan milik mendiang Glenn Fredly ini tuh disukain banget loh sama anaknya Gewa ya. Jadi Muti Ayu tuh bilang, maminya Gewa nih, istri mendiang Glenn Fredly ya. Dia cerita kalau Gewa itu paling suka mendengarkan lagu romansa ke masa depan. Bahkan anak usia 1 tahun ini suka joget-joget ketika denger lagu yang barusan banget. Jadi kalau misalnya buka YouTube gitu kan, terus buka romansa masa depan maminya ya, lagu ayahnya sendiri, dan dia tuh udah pasti joget banget katanya ya. Dan tentu saja Glenn Fredly memang diketahui sudah meninggal dunia pada saat Gewa usia 2 bulan ya. Dan gak kerasa loh, Gewa tuh sekarang udah setahun. Bahkan Gewa juga terbilang tidak sama sekali mengetahui sosok ayahnya ya. Tapi Muti Ayu bilang kalau Gewa tuh sangat hafal dengan suara khas Glenn Fredly saat menyanyikan lagu romansa ke depan ya. Romansa ke masa depan. Nah, sambil tersenyum, Muti Ayu juga menyebut Gewa sudah kenal banget dengan sosok ayahnya ya. Terus perihal ditanya gimana nih Gewa ke depan, mau jadi musisi atau apa gitu ya. Muti Ayu bilang, pokoknya aku gak mau maksain anak. Pokoknya apapun minat anak tuh udah pasti didukung, baik itu di musik atau bidang lain. Oke, mudah-mudahan sih Gewa tumbuh besar dengan bahagia, mandiri, sejahtera, penuh kasih sayang ya. Walaupun sosok ayahnya sudah tiada, mudah-mudahan Mami Muti Ayu semangat untuk mendidik Gewa menjadi sosok yang tangguh dan mandiri. Oke, karena memang sekarang tuh banyak banget ya. Gak tahu deh, ada berapa banyak warga Indonesia yang harus mengalami yang namanya single parent. Baik itu berpisah karena pasangannya meninggal atau berpisah karena memang sebuah perceraian ya. Tapi
Tapi banyak banget cerita-cerita bahagia. Walaupun menjadi seorang single parent, tapi anak-anaknya sukses, bahagia. Terutama bahagia sih ya. Kalau sukses itu kan relatif ya. Setiap orang tuh ada yang dibilang sukses kalau pendidikannya selesai. Ada yang dibilang sukses kalau dia bisa punya penghasilan sendiri. Ada yang dibilang sukses karena dia bisa mandiri. Ya apapun itulah tolak ukurnya ya. Tapi yang pasti anak-anak single parent itu harus tumbuh dengan bahagia. 99.2 FM, Mom and Kids. Health and Beauty. Hai Mam, ada 6 tips merawat kulit wajah sebelum tidur. Di antaranya, membersihkan wajah, menggunakan masker, merawat area bawah mata, menggunakan pelembab dan juga penyegar, minum segelas air putih setiap sebelum tidur, dan juga menggunakan bantal, juga alas tidur yang bersih. Mom and Kids Radio, Smart and Beauty Station. Hey, this is Ava Max. Hi, I'm Ed Sheeran. Hey, we're Imagine Dragons. Hai, I'm Raisa. Dengerin lagu hits dan favorit seharian penuh di Mom and Kids Radio. Mom and Kids Radio 99,2 FM. Kok ada temen kuliahku nih posting foto? Dia kok jadi gendut banget sih? Jadi gak menarik deh. Padahal dulu pas zaman kuliah dia itu primadona kampus. Jadi gak banget gitu sih badannya. Komen ah. Hai Beb, ya ampun, kamu badannya jadi melar ya sekarang. Kurang perawatan ya. Aduh, sayang deh. Padahal bagusan dulu. Makanya jangan segala dimakan, biar badannya gak menggelembung gitu. Ups, hahaha. Tindakan body shaming di sosial media ataupun secara langsung bukanlah tindakan baik karena hal tersebut akan berdampak pada psikologis penerima body shaming. Saat ini, siapapun yang melakukan body shaming di media sosial akan dijerat Undang-Undang ITE Pasal 45 Ayat 1 dan Pasal 27 Ayat 3 dengan hukuman 4 tahun penjara. Dan body shaming yang dilakukan secara langsung bakal dijerat Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP tentang pencemaran nama baik dan hukuman 9 bulan penjara. Mom, mari kita hargai privasi orang lain dengan bijak dalam memberikan komentar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Mom and Kids 99,2 FM Smart and Beauty Station. Oke, Mami, kalau misalnya kita di Indonesia ya udah pasti perlengkapan makan itu ada piring, sendok, dan garpu. Tapi kalau di Brazil ya, kita tidak akan menemukan sendok kalau misalnya kita makannya cuman kayak semur ya kan, kayak gitu-gitu ya, atau enggak kayak mie. Itu tuh udah pasti disediakannya cuman garpu sama pisau doang. Kecuali kalau misalnya ada sup, nah baru akan dihadirkan sendok. Ya awalnya memang agak bingung pasti ya kalau misalnya Mami makan di Brazil ya. Karena ya itu tadi, kok cuma ada garpu dan pisau, dikiranya lupa gitu kan, gak naruh sendok. Terus pas ngeliat warga lain di Brazil, oh ternyata emang makannya tuh cuma pakai garpu sama pisau doang, nggak pakai sendok ya. Oke, dan pastinya Mam, kalau misalnya di rumah kita nih di Indonesia ya, kita tuh makan aja ya, tinggal buka tudung saji gitu kan, duduk lalu makan. Nah kalau di Brazil itu beda. Jadi di saat tidak makan, meja makan itu penuh hiasan, vas bunga dan macam-macam. Dan gak ada yang namanya makanan sedia di meja pakai tudung, terus tinggal comot doang. Jadi semuanya itu ada di lemari es ya, pakai cling wrap. Nah kalau misalnya kita mau makan, kita harus ngeset mejanya dulu. Udah gitu pindahin hiasan-hiasan di meja. Udah gitu pasang taplak meja, siapin piring, garpu, terus juga pisau dan gelas. Udah gitu ambil napkin, baru deh anterin makanan ke meja. Dan ternyata makan di meja makan itu lebih seru dan tentu saja mengeratkan kekeluargaan ya. Jadi setiap kali makan di Brazil ya, pasti kita itu akan duduk sampai 1 jaman atau lebih setelah makanan di piring kita habis. Jadi benar-benar itu tuh, saat di meja makan itu kayak ngobrolin macem-macem ya. Itu cara makan di Brazil ya. Nah,
Terus kalau misalnya di Brazil, Mam, itu jarang banget yang namanya minum air putih pas makan. Ya, sehabis makan atau ketika haus. Jadi di sana itu terbiasa banget minum minuman berasa seperti soda-sodaan gitu ya. Pokoknya aduh, di Indonesia itu kan harus banget kita punya air putih yang banyak ya. Nah, di sana itu tidak, karena tadi minumnya tuh harus berasa gitu ya. Oke, jadi kalau misalnya kan di Indonesia ya, kalau makan malam itu kan ada 2 tipe. Yang pertama, makan beneran, alias makan berat, nasi atau pasta atau pizza atau daging atau segala yang berkarbo dan makanan berat lain lah intinya ya. Nah, itu kalau lagi pada niat masak. Oke, maksudnya di Brazil. Di Brazil itu kalau misalnya makan malam itu ada 2 tipe. Yang pertama makan beneran, tadi makan berat ya. Itu ketika mereka mau benar-benar niat masak atau delivery dari rumah makan. Tapi kalau misalnya orang-orang Brazil lagi nggak niat masak-masak ya, lagi pengen makan ringan-ringan, tipe makan malam yang kedua yang digunakan namanya tomar cafe. Jadi kayak sarapan, tapi makannya itu sore-sore atau jam makan malam. Jadi tomar cafe ini di Brazil itu biasanya makanannya itu berupa roti kayak gitu ya. Terus pakai selai keju, madu, ada yang rasa tuna segala atau rasa bawang. Pokoknya semuanya roti-rotian, tapi dimakan ketika malam hari gitu. Aduh, seru ya kalau misalnya kita bisa tahu cara makan di Brazil. Jadi kalau misalnya nanti Mami ke sana ya, mungkin Mami ada kunjungan ke sana atau ada liburan ke sana atau mungkin anak-anaknya Mami akan berpendidikan di sana ya. Jadi sudah tahu cara-cara makan orang Brazil ya. Jadi tadi ya, ternyata jarang banget orang di sana makan pakai sendok. Jadi cuma pakai garpu terus sama pisau doang ya. Sendok tuh hanya digunakan untuk jenis sup doang ya. Hai, selamat sore. Mami tak ucapin buat Mami Anin, Mami Alka. Gak lupa juga buat Mami Deva, Mami Aurel yang sore hari ini lagi dengerin sambil kumpul katanya. Aduh, kumpul di mana nih sore-sore? Seru ya. Mom and Kids. Mom and Kids 99,2 FM. 99,2 FM. Aduh, lagunya lagu lama sih, tapi masih terngiang. Pasti Mami masih hafal banget sama lagu ini. Kalau Mami Tah sih zaman-zaman SMA kalau nggak salah denger lagu ini ya. Aduh. Oke, dan Mami kalau misalnya Mami suka banget sama yang namanya terong nggak sih? Aduh, kalau Mami Tah tuh suka banget, apalagi yang di balado. Terus makan itu ya sama perkedel, kerupuk, kangkung. Itu enak banget. Nah, sebentar lagi kita masuk di segmennya Mama You. Mami makan yuk. Nah, kita cari menu yuk. Olahan dari terong. Mama You. Mami makan yuk. Oke, mungkin terong bisa menjadi pilihan menu untuk malam hari ini yang bisa dikonsumsi oleh Mami dan juga keluarga ya. Terong itu ada terong hijau, terong ungu, udah gitu terong bulat. Aduh, itu pokoknya semuanya itu enak ya. Dan terong tuh bisa dibumbu kayak terong balado atau pecak terong atau enggak terong goreng crispy. Ini juga sekarang lagi banyak banget yang bikin ya. Terus juga bakwan terong, oseng terong, kecap pedas, lodeh terong, terong penyet, sambal terasi. Udah enak-enak semua ya. Nah, kira-kira Mami mau bikin terong apa? Kalau terong balado kayaknya udah sering banget ya. Gimana kalau malam nanti Mami bikinnya pecak terong atau pecak terong ya? Oke, karena ya itu tadi mungkin kalau balado terong tuh kayak udah sering banget Mami bikin ya. Bumbunya udah hatam banget ya. Kalau gitu kita coba resep baru pecak terong ini ya. Kita siapin bahan-bahannya. Mami bisa menyiapkan 300 ml santan dari setengah butir kelapa, terus juga 3 buah terong ukuran sedang, penyedap rasa secukupnya, terus juga garam secukupnya. Nah, untuk bumbu halusnya siapin 9 buah cabai merah kering, 8 buah cabai rawit merah, 5 butir bawang merah, terus juga kencur ya, 1 siung bawang putih,
terus juga setengah sendok teh terasi goreng. Nah, lalu cara membuatnya gimana? Kita rebus dulu terong sampai empuk. Terus tiriskan airnya dan sisihkan terlebih dulu. Ya, setelah itu rebus santan sampai mendidih sambil diaduk terus supaya tidak pecah ya. Kemudian matikan api, lalu masukkan bumbu halus, kemudian bumbui dengan garam dan penyedap rasa secukupnya. Dan tata terong rebus di atas cobek, kemudian siram dengan kuah santan. Dan penyet sedikit sebelum disajikan. Aduh, ini enak banget. Dan bumbunya dikit banget ya, Mam ya. Aduh, udah deh. Langsung aja kita coba yuk malam nanti. Pecak terong. Mama You, Mami, makan yuk. Mom and Kids Mom and Kids 99,2 FM. 99,2 FM.